Oh, Bendera tambah Palestina ini. aja dilarang dikibarkan di Mekah itu. Langsung Makanya, ditangkap itu. makanya sih. Loh, tempo hari kan itu si siapa? Habib Rizik kan pernah ditangkap kan gara-gara di rumah dia ada yang orang iseng nempelin bendera hitam di depan pintu. Langsung dia dipanggil sama kepolisian Saudi. Itu di sana aja, di pusatnya Islam aja dilarang, di Indonesia malah bangga bisa mengibarkan bendera hitam. Iya. Ya, Nah, kan yang itu asli aja gimana? udah waras ya. Wah, Ah, bahaya ini, bahaya. makanya repot. Dan lagi Pak Andi, aku rasa ya ini mohon maaf ya bagi teman-teman yang Muslim yang mendengarkan di Zoom dan di YouTube. Saya rasa mungkin eh, kalau mau survive ya untuk rekan-rekan yang Muslim, kemungkinan besar itu Islam akan reform supaya diterima gitu. Karena ya itu tadi buahnya itu ya begitulah kurang baik mungkin Nggak ya. bisa, nggak bisa langsung. Iya, Apa? Ben, seperti di hmm. Saudi Arabia, pelan-pelan. Sekarang Ya, perempuan boleh pakai bikini, perempuan boleh pakai nggak boleh pakai jilbab. Udah mulai ya, pelan-pelan. Nah, sekarang MBS ini agendanya si MBS juga akan merevise Al-Quran. hmm. Nah, tapi itu dia perlu waktu, ya kan? So, dia Ya. perlu waktu, nggak bisa langsung drastis. Dia drastis, dia dibunuh, habis dia. Dan tombak katanya. Balik dari Amerika. Iya, 18 itu Januari. tapi ada di Jakarta, itu hari Sabtu. Padahal itu saya tanggal 18 kosong itu. Jadi misalnya berangkat tanggal 16 bisa pulang tanggal 24. Nah, nggak bisa 24 tapi sudah sampai München. Tapi udah datang Dari sini lagi. Jakarta. Iya, ya. Saya nanti cari waktu lagi. Cari waktu soalnya kan sekarang udah nggak bisa sembarangan ditinggal hari Sabtu kan. Iya, betul. Karena itulah. Itu agak repot itu. Iya, kalau Karena kita, di Amerika ini, ya ya. beda dengan Belanda. Mereka hanya bisa Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Kan orang-orang sini kerja semua. Ya. Pendeta aja kerja. Berita ini kerja ya. Iya. Ada yang Grab, ada yang kerja di restoran. Tergantung. Karena nggak Jumatnya nggak bisa ngidupin. Itu suaranya kayak Pak Pastor Daniel ya, Pak Bang. Pak Pol lagi bocor. Lanjut Pen. Ada lagi. Tadi lanjut. Perut kuncit. Iya, ya anyway kan dari informasi-informasi yang ada kan Indonesia 2025 ruwet kata Pak Paul. Ya udah, saya dari 1 tahun kemarin saya udah mempersiapkan diri lah. Jadi Paling gini kan, Pak Buncit, yang aku tadi bilang, nggak usah pakai assalamualaikum, bisa dilakukan nggak? Bisa terjadi nggak? Berat tuh. Berat. Beratnya apa? Kita bilang aja itu bahasa Arab, kita bukan orang Arab. ya karena udah kebiasaan Pak. Nah itu, gimana tuh Pak Andi? Makanya, itu very simple thing kan. Itu sesuatu yang sebelum kita ngomong memisahkan agama dengan negara, sebelum kita ngomong pembubaran MUI, itu kan berat-berat. Sebelum kita, Iya, sekarang pembubaran FPI, pembubaran HTI. Dibubarkan kan cuma namanya doang. Orang-orangnya kan masih mereka. Masih ada. Ideologinya kan udah di otak mereka. Apanya yang bisa dibubarin? Nggak bisa dibubarin. Ya kan? Gimana tuh? Jadi gimana? Itu Pak, itu kan dari dulu Pak Jokowi bilang itu komoditi salah satu komoditi non bebas dari militer dan kepolisian. Kalau tidak ada begitu, yang bukan demo, ya Polri tidak ada proyek, negara kan kebaca Pak. Mengapa itu aliran-aliran seperti harus disuburkan? BNPT itu tidak ada proyek kalau tidak ada teroris. Kalau tidak ada teroris, ya mereka tidak ada anggaran. Itu aja kuncinya.
Maka dibuatlah teroris, dibuatlah pelaporan teroris yang sebenarnya bukan teroris. Kan negara kita gampang, itu kebaca Pak, di negara kita. Itu memang kalau orang-orang ya politik tingkat atas, dia bilang itu sebagai apa aja, permainan politik daripada ya aparat negara, lain sebagainya. Supaya ada anggaran, itu bahasa lama ya, bukan bahasa baru. Yang kita bilang Dipelihara tadi, gitu Pak, maksudnya Pak. iya, itu dipelihara ya, yang apa itu HPI kalau bubar ini buat baru supaya ini polisi ada tugas, ada kerja, supaya ada proyek. Ya itu contoh soal itu tadi, bendera hitam itu. Ya bendera hitam, Seluruh nggak apa-apa dunia itu. dilarang, di sini dilarang. Justru di Indonesia disarankan kan, kalau ada demo-demo bendera hitam berkibar di mana-mana. Seperti saya tadi bilang, di Saudi Arabia aja dilarang keras. Ya kan? Di Indonesia Iya. mah, waduh Bendera tambah Palestina ini. aja dilarang dikibarkan di Mekah itu. Langsung Makanya. ditangkap itu. Makanya sih, loh, tempo hari kan itu si siapa Habib Rizik kan pernah ditangkap kan gara-gara di rumah dia ada yang orang iseng nempelin bendera hitam di depan pintu. Langsung dia dipanggil sama kepolisian Saudi. Itu di sana aja, di pusatnya Islam aja dilarang, di Indonesia malah bangga bisa mengibarkan bendera hitam. Iya. Ya, Ya, kan yang itu asli gimana? aja udah waras ya. Ah, Wah, bahaya ini, bahaya. makanya repot. Dan lagi Pak Andi, aku rasa ya ini mohon maaf ya bagi teman-teman yang Muslim yang mendengarkan di Zoom dan di YouTube. Saya rasa mungkin kalau mau survive ya untuk rekan-rekan yang Muslim, kemungkinan besar itu Islam akan reform supaya diterima gitu. Karena ya itu tadi buahnya itu ya begitulah kurang baik mungkin. Nggak bisa langsung. Iya. Apa? Ben, seperti di Saudi Arabia, pelan-pelan. Ya. Perempuan boleh pakai bikini, perempuan boleh pakai nggak boleh pakai jilbab. Udah mulai pelan-pelan. Nah, sekarang MBS ini agendanya si MBS juga akan merevise Al-Quran. Nah, tapi itu dia perlu waktu, ya kan? So, dia perlu waktu, nggak bisa langsung drastis. Dia drastis, dia dibunuh, habis dia. Ya. Nah, Indonesia juga sama. Nah, step pertama ini yang saya bilang tadi. Hapuskan itu Assalamualaikum dulu. Very gampang, very simple. Salam damai dan Kalau sejahtera. ini saya coba rangkumkan ya. Kalau Pak Andi bilang pertama hapus Assalamualaikum ya. Kalau Bu Dora bilang bubarkan MUI. Kalau Pak Teddy apa Pak Teddy? Pak Teddy apa? Sistem administrasi. Saya sistem administrasi. Ya. Itu ide-idenya mantap semua tuh. Semoga didengar. Ya, saya cuma bilang hilangkan dalam bentuk dalam bentuk formulir, aplikasi, pekerjaan lain sebagainya. Kemudian KTP. Kalau negara ingin maju, religion itu dihilangkan. Kasih aja kok nama, tempat lahir, nomor induk KTP. Jangan pakai lagi agama, Pak. Karena itu yang membuat negara tidak maju kan dari sejarah perjuangan bangsa itu dari situ. Tapi mereka nggak percaya. Alasan mereka itu KTP ada agama supaya kalau ada korban meninggal, nggak ada keluarganya, mereka tahu cara penguburannya. Kan di Islam harus dikubur dalam waktu 24 jam. Jadi mereka itu easy to make decision, dikubur dengan cara Islam atau cara kafir atau cara apa kayak nggak ngerti deh gua. Alasan mereka kan begitu. Tapi kan disalahgunakan sama mereka. Dibuatlah ada hasil sensus. Ya kan banyak orang bikin orang Kristen yang KTP-nya masih Islam kan banyak. Nah itu nggak dihitung dalam sensus. Ya kan? Jadi ini ya Pak Andi ya. Jadi dominasi mayoritas ya. Iya, jadi mereka bisa tetap menganggap kalau kita ini mayoritas. Nah, kamu nggak ngelihat di pulau-pulau lain, umpama di Manado, di daerah Teddy, emang Islam mayoritas? Kan enggak. Di Maluku, di Papua, apakah Islam mayoritas? Kan tidak. Di Bali, apakah di Bali mayoritas? Kan tidak. Pak Andi, Ya kan?
Salam, saya mau kasih pendapat ya Pak Andi. Eh, Pak Abu Hotman, salam Ya, ya, selamat Bu. tahun baru. Ya, mengenai Merry samurai. Christmas bahasa Jerman apa, Bu? Gutes Neues Jahr atau Gute Gutes Rutsch. Neues. Kalau Gute Rutsch, kami oke. dialek Austria katanya bukan Gutes Neues Jahr, tapi Gute Rutsch. Gute Rutsch, oke. Gute Rutsch. Iya, iya. Kalau orang Jerman bilang Gutes Neues Jahr ya. Kalau kami bilang Gute Rutsch. Ya, ya. Terus ya itu tadi mengenai di Jepang ya. Anak saya saja tertarik tentang belajar samurai ya. Dia ada main samurai ya. Bagaimana main samurai ya? Dia ambil di sini ya. Kalau soal itu, yang saya mau tekankan di sini Pak Andi ya, itu harus dari semua kriteria yang Pak Andi katakan. Yang pertama MUI dulu. Kalau itu sudah ditutup, sudah tidak bersuara lagi, sudah tidak bisa memberikan pendapat di dalam pemerintahan, otomatis itu mengikut Pak Andi. Otomatis yang lainnya mengikut. Karena kalau Pak Prabowo memikirkan bagaimana investasi, inovasi, bekerja sama dengan luar, dengan buka diplomatik dengan Israel, ya otomatis seperti inovasi seperti Pak Abu bilang untuk Bitcoin itu ya, karena anak saya pun bermain di situ ya. Bitcoin itu bukan sebagai judi. Abu Hotman pernah menjelaskan secara singkat ya. Saya tahu karena anak saya juga di sana, bukan gambling ya. Jadi uang itu bisa uang kita yang kita bikin modal ke situ nggak diambil, nggak dikuras. Saya sedikit tahu ya Pak Abu. Nah, Amin, ini amin. ya, Ternyata ada juga yang perhatikan. Amin, Bu. iya, iya, karena dua-dua anak saya kan dari keuangan kan. Jadi Oh dia gitu. sama Oh iya, iya. dia dari Mantap. diploma keuangan ya. Iya. Jadi sedikit banyaknya tahu mereka bermain di situ juga ya. Jadi yang Pak Abu Hotman sudah pernah ceritakan bukan judi, itu saya tahu karena kalau dia membeli saham di Bitcoin itu macam-macam sahamnya kan, apanya anggebotnya bahasa Jermannya ya di Bitcoin itu. Jadi bisa kita membeli tapi tidak uang kita bukan seperti gambling kan, uang kita tetap ada gitu ya. Kalau kita nggak menang ya, saya sedikit tahu ya. Nah, untuk ini makanya saya kembali lagi, MUI itu yang pertama sehingga Nggak bisa, kecerdasan Bu rakyat, Dora. MUI itu kecerdasan terlalu rakyat. besar. Terlalu Nggak apa-apa, besar. Pak Satu, Andi. Pak organisasinya Andi. besar. Kedua, duitnya besar. Kalau Ya, sekarang lu ini udah kaya, lu udah punya kasih duit kesempatan kamu mau diambil Bu Dora orang, berkomentar. mana Nggak apa-apa, mau? Pak Andi. Nggak mungkin. Ini kan forumnya didengar internasional ini, nggak apa-apa. Slow aja, Pak Andi. Tunggu, saya Walaupun kasih sekarang pendapat belum, dulu. mungkin nanti someday bisa. Iya, maksud saya kalau itu sudah di-cut tidak apa, otomatis rantainya ini, rantai modal juga akan terputus, rantai semuanya, investor asing masuk. Jadi istilah Pak Prabowo pernah bilang kan, jangan kepalanya yang diputus dulu, kepalanya, jangan kakinya, jempolnya, jari-jarinya, kepalanya yang diputus dulu. Jadi bagi saya yang pertama MUI, penekanan MUI ini yang pertama, kepalanya, karena MUI lah kepalanya yang membuat politik, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat itu berantakan di Indonesia ya. Nah, kalau saya rasa MUI ini dan setelah berjalan dengan itu, sejalan dengan itu, maka ini seperti kata Pak Teddy, jiwa nasional, sekolah tidak ada lagi madrasah, tidak ada lagi sekolah semua dinaungi seperti di Eropa, pemerintah negara dari SD, ya. Sampai SMA, di sini bilang gimnasium atau high school kalau di sono ya. Nah, ini dipegang negara sehingga ini gak bergerak lagi. Dengan begini akhirnya akan cepat berjalan, walaupun ada gelombang-gelombang itu. Kalau kepalanya diputus, mereka akan bimbang. Gimana ya? Oh ya, karena begini-begini. Apalagi mereka banyak yang dengar vlog-vlog yang begini ya.
terus pemerintah sudah putuskan kepalanya, ya, istilahnya. Nah, itu kalau ini tidak diputuskan, bagaimana kita mau berkembang inovasi, investasi untuk meningkatkan sejahtera pertanian, ya? Gak akan bisa. Ini kepala harus diputus dulu, Pak Andi. Udah saya bilang kemarin, sepeda aja kita belum buat. Yang di Indonesia SKF itu pereng. Pereng saya tahu jelas itu. Pereng itu buatan di sini. Bu Dora, Di sini boleh saya bukan. komentari nggak? Ah, Sebelum Bu ya Dora boleh, pindah boleh. loncat ke ini. Apa? Kalau mungkin Bu Dora dan teman-teman ingat ya, dekret presiden tahun 1966 ya, itu pembubaran PKI. Nah, ini mungkin kalau Oh ya, dari masukannya Bu Dora ini perlu dibikin dekret presiden ini ya. iya. Jadi Suarakan terus Bu. Apa oke. setiap hari, setiap kasih masuk gitu, artinya biar intens itu. Apa namanya penekanannya. Iya, Dekret presiden, pembubaran 3 huruf ini maksud harus dibubarkan. memang saya di sini banyak yang apa saya ya, yang maki-maki saya nggak peduli ya Pak Abu ya. Tapi itulah intinya dari saya lihat ya, untuk kemajuan, karena dari regenerasi seperti kata Pak Teddy itu, presiden regenerasi sama pidatonya, sama apanya, tapi pelaksanaan nol ya. Jadi kalau nggak kepalanya diputus susah. Makanya saya bilang kita aja, contohnya tadi sudah saya bilang SKF itu SKF itu dibangun orang Yahudi dulu, itu apanya si Hitler ya, di dalam penguasaan si Hitler namanya Steyerwerk ya. Nah, itu sekarang inovasi orang Yahudi Sweden sama Norwegia. Ya, itu yang di Indonesia, perengnya itu sampai sekarang terbengkalai manajernya sama apanya birokrasinya SKF yang di Indonesia itu. Kenapa? Karena grup ini. Makanya bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berinovasi, berkreasi. Kalau grup ini ada, mau dibilang bahasa pun kalau grup ini ada tetap meracuni. Kalau udah kepalanya dipatahkan, ya, akhirnya grup ini semua akan kacau dan bubar. Nah, itu Pak Prabowo harus tegas. Bukan saya bilang mau jadi Indonesia mau jadi seperti Rusia yang katanya ateis, atau orang di Eropa semua ateis. Bukan. Agama itu milikmu sendiri. Imanmu itu milikmu sendiri. Karena di firman Tuhan pun dikatakan, berikan kepada negara apa haknya, berikan kepada Tuhan apa hakmu. Itu. Jangan dikomplikasi. Ini saya tekankan supaya Pak Prabowo yang orang keluarganya Kristiani ya. Ya, walaupun saya nggak tahu statusnya benar Islam atau Kristen, saya nggak tahu, nggak mau peduli. Ini Pak Prabowo harus tegas. Karena kalau udah menunggu setahun Pak Prabowo tidak melepaskan MUI dari pemerintahan, saya rasa ya Indonesia akan menjadi Indonesia cemas. Saya bangga Indonesia saya, sementara saya sendiri sama anak saya membanggakan negara saya sendiri. Walaupun kalau dalam tanda kutip anak saya ke Indonesia banyak kejelekan yang dilihat anak saya. Salah satu saya nggak bisa bilang, sampah di mana-mana, paret terbuka, baunya nguap. Itu salah satu contoh. Sembayang bisa, tapi sampah di mana-mana, paret terbuka. Ya, saya salah contoh kalau anak saya apa ya? Itu misalnya bengkel-bengkel itu, kemana mengalirnya bengkel-bengkel itu? Itu semua minyak loh. Nah, ini Pak Prabowo, banyak loh saya baca podcastnya, banyak orang asing juga berusaha
membantu Indonesia di dalam sampah ini ya. Tapi ini akan berakar. Sampah ini akhirnya kemana? Ya karena orang Indonesia tidak berpengetahuan luas. Pendidikannya di mana gitu ya. Yang taunya hanya cetak anak sekolah atau bagaimana terserah. Nah itu akan menjalur ke sana banyak cabang-cabangnya Pak Andi. Makanya kepalanya yang diputuskan. Bukan berarti kita tidak beragama. Miliki agamamu. Tapi berikan karyamu kepada negara untuk memajukan negara. Kesejahteraanmu juga. Itu Pak Abu. Boleh yang lain lanjut. Ya, aku sih artinya secara ide itu bagus ya dari Bu Dora ya. Artinya pertama ada identifikasi masalah. Ini masalahnya apa? Udah ketahuan. Terus yang nomor 2, yang paling penting, take action. Itu aja kan, mudah. Ya, betul. Dan kembali, mungkin saya kacamatanya karena sebagai kaum muda ya, kacamatanya dari Bitcoin ini. Mungkin, Ya. sorry teman-teman kalau artinya saya ngomong melulu artinya menyinggung Bitcoin terus ya. Kalau teman-teman tahu ya, itu ada satu negara di Amerika Tengah, ini tetangganya Amerika, namanya El Salvador ya. Dia itu presidennya Nayib Bukele. Dia itu imigran ya, keturunan dari, kalau nggak salah dia orang tuanya itu Kristen tapi dari Palestina gitu. Dia sempat jadi mayor, wali kota di sana, terus jadilah dia itu presiden dari El Salvador. Nah, di zaman dia memerintah itu El Salvador itu negara yang miskin ya, penuh dengan kejahatan, dan salah satu geng yang terkenal itu di sana namanya MS-13. Kalau di bahasa Indonesia kan itu MS-13. Nah, itu banyak diekspor itu ke negaranya Pak Teddy, Pak Andi, itu pasti pada tahu itu MS-13 itu geng yang brutal itu. Nah, dia itu udah melihat identifikasi masalahnya. Oh, negara saya ini kacau nih. Saya harus udah tahu nih masalahnya bagaimana ya. Dia bikinlah satu penjara yang besar itu ya, dan semua itu ditangkepin kan, dan nangkepin anggota MS-13 itu gampang karena mereka itu penuh dengan tato di badan, di tangan ataupun di kepala mereka. Dan akhirnya sekarang ekonomi El Salvador itu bagus ya. GDP-nya kejahatan itu hampir 95% turun. GDP-nya naik 3,5% per tahun. Investor terutama dari Amerika Serikat banyak, dan dia artinya gimana nih cara make money kan itu kan yang lebih penting ya. Gimana nih cara untuk thrive ya, untuk ngebangun negerinya. Ya dia tidak lagi melulu menggunakan ekonomi Keynesian. Jadi dia karena dia dekat dengan Max Kaiser, dia itu salah satu prominent figure yang sangat paham mengenai Bitcoin. Mereka itu nambang. Nah, kalau Indonesia punya batu bara, punya oil and gas, nah di El Salvador itu mereka punya banyak tenaga panas bumi ya. Nah, disitulah mereka mines atau untuk menggali Bitcoin itu. Mereka menggali, dan sekarang itu mereka udah kalau nggak salah udah punya sekitar 6.000 Bitcoin lah. Makanya mereka mines, dan mereka ekonominya itu mereka menggunakan Bitcoin untuk mata uangnya, untuk sehari-hari mereka gunakan. Nah, itu artinya dari negara yang berantakan, ancur-ancuran, sekarang jadi thrive gitu. Ya, kembali ke omongan Bu Dora tadi, yaitu pemimpin negaranya itu pertama satu ya harus mengidentifikasi masalah, dan yang kedua yang paling penting take action. Itu aja. Lanjut teman-teman.